Kita dimulai dari sebuah parasit kecil namun luar biasa pintar, yaitu Trypanosoma brucei, agen penyebab penyakit tidur Afrika. Parasit ini hidup dan berkembang melalui gigitan lalat CC. Infeksinya berlangsung lama, bahkan sangat lama karena satu trik yang ia miliki. Permukaannya diselimuti jutaan molekul glikoprotein VSG yang bisa ia ganti kapan saja. Setiap kali sistem imun mengenali bentuk VSG tertentu, sebagian kecil parasit telah bersiap dengan VSG baru. Fenomena ini yang disebut VSG switching, membuat tubuh kita selalu satu langkah tertinggal. Dari sinilah kita masuk ke konsep yang lebih besar, bagaimana ekspresi gen bekerja pada sel eukariotik. Mekanisme VSG switching pada Trypanosoma sebenarnya adalah contoh dari regulasi gen yang bersifat temporal, di mana gen-gen tertentu diaktifkan pada waktu berbeda untuk tujuan bertahan hidup. Gambar mengenai regulasi gen eukariotik menunjukkan bahwa pengaturan seperti ini terjadi pula pada organisme lain, meski dengan cara yang berbeda. Pada organisme multiseluler, regulasi gen dapat bersifat spasial, sehingga gen tertentu hanya aktif pada satu jenis sel, misalnya sel darah, tetapi tidak pada sel saraf. Di samping itu, RNA eukariotik mengalami banyak proses seperti penambahan Cap5 polytail A dan splicing intron sebelum siap diterjemahkan. Semua koordinasi ini terjadi karena lokasi transkripsi dan translasi dipisahkan antara nukleus dan sitoplasma. Untuk memahami regulasi ini lebih jelas, gambar berikutnya menunjukkan transkripsi DNA yang terkontrol. Di sana tampak bagaimana DNA dibuka sebagian, lalu RNA polimerase membentuk pra-mRNA yang kemudian diproses. Cap5 polytail A dan pembuangan intron adalah langkah-langkah penting agar mRNA matang bisa keluar dari inti dan memasuki ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Pada titik ini, kita bisa melihat bahwa setiap tahap pengolahan mRNA memberikan peluang lain untuk mengatur gen. Dan peluang itu semakin luas ketika kita melihat gambar alternative splicing. Gambar troponin tikus menunjukkan deretan ekson yang dapat disusun dalam berbagai kombinasi. Ada ekson konstitutif yang selalu hadir, ekson opsional yang bisa diambil atau dilewatkan, hingga ekson eksklusif yang tidak pernah muncul bersamaan. Hal ini membuat satu gen mampu menghasilkan puluhan jenis mRNA. Artinya, satu gen bisa menghasilkan banyak protein. Disinilah kehebatan sistem eukariotik. Ia mampu menciptakan variasi tanpa harus menambah jumlah gen. Variasi ekspresi gen tidak hanya dipengaruhi oleh struktur RNA, tetapi juga oleh sinyal dari luar sel, seperti hormon. Pada gambar mekanisme hormon, kita melihat dua jalur utama. Hormon steroid yang bersifat lipofilik dapat menembus membran sel masuk ke sitoplasma, berikatan dengan reseptor, lalu kompleksnya langsung menuju inti untuk menempel pada DNA dan mengaktifkan transkripsi. Sementara itu, hormon peptida memberikan sinyal dari luar sel melalui reseptor membran, mengaktifkan jalur transduksi sinyal, dan akhirnya mengaktifkan faktor transkripsi. Kedua mekanisme ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dapat langsung mengatur gen dalam inti sel. Masih berbicara tentang kontrol transkripsi, gambar selanjutnya memperlihatkan urutan DNA yang berfungsi sebagai regulator, khususnya pada gen yellow di Drosophila. Di gambar tersebut terlihat berbagai enhancer yang bekerja secara spesifik di jaringan berbeda. Ada yang mengaktifkan gen di sayap, di tubuh larva, di dada, dan perut, atau pada bulu dan cakar tarsal. Setiap enhancer bertindak seperti saklar yang hanya menyala di lokasi tertentu. Ini mengingatkan kita pada regulasi spasial yang sebelumnya ditunjukkan oleh gambar eukariotik, bahwa lokasi ekspresi gen sama pentingnya dengan waktu ekspresi gen. Agar enhancer dapat bekerja, diperlukan faktor transkripsi seperti yang terlihat pada gambar berikutnya. Di sana terdapat berbagai motif pengikat DNA seperti zinc finger, helix turn helix, dan leucine zipper. Motif ini memungkinkan faktor transkripsi menempel pada alur mayor DNA untuk mengatur aktivitas gen. Tanpa faktor transkripsi, semua enhancer, promotor, dan sinyal hormon tadi tidak akan memiliki efek apapun. Faktor transkripsi adalah penerjemah antara sinyal luar dan respon genetik.
Ketika sel ingin justru menurunkan ekspresi gen, gambar RNA interference menunjukkan bagaimana mekanisme ini berlangsung. Molekul RNA beruntai ganda dipotong oleh Disher menjadi siRNA kecil, kemudian bergabung dengan kompleks RISC yang akan mencari mRNA target dan memotongnya. Inilah cara sel melakukan pembungkaman gen secara spesifik. Menariknya, mekanisme ini berhubungan kembali dengan proses pemrosesan RNA dan kontrol post-transkripsi yang kita lihat sebelumnya. Namun, pengaturan gen tidak hanya terjadi pada RNA, tetapi juga pada struktur DNA itu sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar metilasi dan modifikasi histon. Asetilasi histon membuat kromatin lebih longgar sehingga gen dapat ditranskripsi. Sementara metilasi biasanya membuat kromatin lebih padat sehingga gen menjadi diam. Dengan kata lain, sel dapat mengatur seluruh segmen DNA hanya dengan mengubah struktur histon. Puncaknya, semua konsep regulasi gen ini berhubungan dalam fenomena genomic imprinting, seperti yang diperlihatkan oleh gambar gen IGF-2 pada tikus. Di sana kita melihat bahwa metilasi pada alel ibu membuatnya menjadi tidak aktif, sementara alel ayah tetap aktif. Pola ini dipertahankan sepanjang perkembangan. Artinya, keputusan sederhana tentang apakah DNA dimetilasi atau tidak dapat menentukan apakah suatu gen hidup atau mati seumur hidup organisme.